Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha Miftahul Falah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Betty. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk anak soleh-soleh, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak soleh-soleha, hari ini kita berada di puncak tema binatang ciptaan Allah. Nah, anak soleh, subtemanya adalah binatang serangga. Coba tebak salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu binatang serangga yang selalu terbang ke sana kemari, ke dinding menempel, kemudian hinggap di makanan yang terbuka itu sering dihinggapi oleh jenis binatang serangga ini. Coba siapa yang tahu? Binatang ini tempatnya selalu ada di tempat yang lembab, yang kotor, terutama sampah. Coba siapa yang tahu binatang apa itu? Ya, betul. Lalat. Ya, anak soleh-soleha, lalat adalah salah satu binatang serangga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalat selalu hinggap di tempat yang kotor, lembab seperti sampah. Kemudian lalat membawa kotoran itu hinggap di makanan. Makanannya tentunya yang terbuka ya anak soleh-soleha. Nah, coba apa yang tahu bagaimana kalau kita memakan makanan yang sudah dihinggapi lalat? Apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Pintar, kalau kita memakan makanan yang dihinggapi lalat, maka perut kita akan menjadi sakit. Karena lalat itu ketika menempel ke makanan, membawa kotoran-kotoran yang tadi dihinggapinya, termasuk di sampah ya. Nah, anak soleh-soleha, bagaimana caranya biar kita tetap sehat memakan makanan yang tidak dihinggapi lalat? Yang pertama, kita harus berusaha menutup makanan itu sampai rapat. Ya, soalnya makanan kita harus ditutup biar lalatnya tidak hinggap. Kemudian kita beres-beres rumah bersama ayah dan ibu, membersihkan rumah karena lalat tidak suka pada tempat yang bersih. Ya, jadi kita bersihkan semua ruangan yang ada di rumah. Nah, kemudian siapa yang tahu lalat itu hurufnya dari apa saja ya? Lalat, coba tebak huruf apa saja yang ada dalam kata lalat. Iya, pinter. L A L A T. Lalat. Sekali lagi. L A L A T. Ya, lalat. Bisa ya anak soleh-soleha ya? Nanti teman-teman tulis ya kata lalatnya di buku tulis buku tugas dari ibu gurunya. Nah, anak soleh, siapa yang tahu lalat itu
bermetamorfosis. Coba apa saja ya? Binatang lalat itu pertama dari telur ya. Metamorfosis lalat pertama dari telur, kemudian menjadi larva. Dari larva menjadi pupa. Dari pupa menjadi seekor lalat dewasa. Nah, itu Soleh ya. Kemudian anak soleh-soleha, Bu Betty punya tugas yang kedua. Tadi tugas pertama menulis kata lalat. Kemudian yang kedua, Bu Betty punya bentuk geometri yang bisa dibuat lalat ya. Kemudian nanti bentuk geometrinya cuma dua ya. Anak soleh-soleha, dari bentuk lingkaran dan bentuk setengah lingkaran. Oke, kita lihat bagaimana caranya membuat bentuk lalat dari geometri. Satu lagi. Nah, anak soleh-soleha, tadi kita sudah membuat bentuk geometri menjadi bentuk lalat. Bisa semuanya ya. Nah, sekarang Bu Betty mau belajar berhitung. Coba anak soleh-soleha tebak ya. Bu Betty punya makanan, karena Bu Betty lupa tidak ditutup makanannya, sehingga makanan Bu Betty dihinggapi oleh lalat. Lalat hinggap di makanan yang tidak tertutup. Ada 7 lalat. Ada 7 lalat yang hinggap di makanan Bu Betty. Nah, lalat yang hinggap di makanan itu yang 7 kemudian terbang anak soleh. Yang terbangnya ada 2. Terbang 2, terbang 2. Coba tebak, sisanya lalat yang ada di makanan Bu Betty ada berapa ya? Tadi kan 7. Kemudian lalatnya terbang 2. Sisanya berapa Soleh yang ada di makanan Bu Betty? Ya, pintar. Sisanya 5. Pintar anak soleh-soleha. Kemudian lalatnya hinggap di dinding. Ada